Shalom saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya di bagi-bagi cerita sejarah Alkitab, membagikan cerita sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pelajaran atau cerita Injil-Injil dan kita sudah masuk pada Injil Matius. Pelajaran ini sangat menarik. Saya berharap saudara kasih dalam Tuhan menyaksikannya sampai selesai karena ini sangat memberkati. Kita langsung pada slide yang pertama. Injil Matius. Saudara, saya sengaja menaruh ilustrasi suatu lukisan yang sangat luar biasa dari Rembrandt dengan judul Saint Matthew and the Angel. Jadi ada seperti gambar wanita di belakang Saint Matthew, itu bukan wanita tapi itu malaikat. Berarti Rembrandt punya pemahaman dia bahwa Matius saat dia menulis Injil, dia didampingi oleh malaikat sehingga dia mampu mengingat perjalanan pelayanannya bersama Yesus ya, di awal-awal abad pertama. Baik, Injil Matius atau Rasul Matius, bahasa Ibraninya Matai, artinya hadiah dari Yahweh, hadiah dari Tuhan. Bahasa Yunaninya disebut Matthaios, bahasa Septuagintanya disebut Matityahu ya. Ayahnya bernama Alpheus dan ia pernah bekerja sebagai seorang pengumpul pajak di Kapernaum. Dia dipercayai sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius, salah satu dari 4 kitab Injil dalam Alkitab. Dia sumber utamanya dari Injil Matius. Penemuan naskah papirus sekarang disimpan di Magdalen College, Oxford, Inggris, menunjukkan bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 65. Beberapa ahli konservatif memiliki alasan kuat untuk memperkirakan bahwa ia ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan, yaitu pada tahun 70 oleh Jenderal Titus, antara tahun 60 sampai 65. Ketika Matius berada di Palestina atau mungkin juga di Antioquia di Syria. Nah, Matius merupakan yang pertama menuliskan Injil Kristus. Ia memiliki kertas dan tinta. Para rasul lain kebanyakan adalah para nelayan. Kenapa dia punya kertas dan tinta? Karena dia seorang pemungut cukai. Artinya ia selalu mencatat pembukuan dan akuntan keuangan. Apalagi pada masa itu ya, kertas, perkamen, tinta adalah suatu barang yang langka. Tapi kalau Matius punya, karena itu memang profesinya, nah itu sebabnya dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menulis ya. Karena dia punya perangkat itu, alat tulis untuk menulis kisah perjalanan Yesus. Nah, tujuan Matius menulis Injilnya yang pertama karena untuk memberikan kepada pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Dia mau menunjukkan kepada pembacanya bahwa dialah saksi mata langsung ya, yang bersama-sama dengan Yesus. Yang mau memberikan kesaksian karena dia yang melihat langsung setiap peristiwa demi peristiwa apa yang dia catatnya. Yang kedua, untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. Ya, karena orang Yahudi belum percaya, dan Matius karena dia orang Yahudi asli, dia menulis ini memang hanya kepada orang Yahudi karena pertama kali mereka menemukan surat Matius itu dalam tulisan Aram ya, kemudian diterjemahkan ke dalam tulisan Yunani sehingga menjadi kitab-kitab Perjanjian Baru dalam keseluruhan dituliskan dengan bahasa Yunani. Dan dia menunjukkan bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya itu sebenarnya adalah Yesus yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Nah, itu sebabnya dia memberikan kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan dia juga adalah Mesias. Yang ketiga, tujuan Matius, dia ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam melalui Yesus Kristus.
dan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi the kingdom of God itu adalah di dalam Yesus. Dia mau memberikan pemahaman itu kepada para pembacanya. Kemudian kita lihat Matius ingin sekali pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel itu menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis. Ya, karena orang Yahudi mereka masih menantikan Mesias sebagai pemimpin mereka, ya, sebagai pemimpin politis kerajaan di dunia. Ya, ketika Judas Makabe berhasil mengalahkan orang Syria dan merebut Yerusalem, mereka memimpin. Ya, mereka beranggapan bahwa dia adalah Mesias, ternyata bukan, ya. Dan mereka masih menantikan sekarang. Nah, tetapi inilah tujuan Matius menulis supaya mereka sadar bahwa Mesias yang mereka nantikan sesungguhnya sudah datang ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian hanya pada akhir zaman Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja, segala raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Kalau mereka berharap, ini kok raja, mereka suka menyindir, tapi kok dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak di istana. Tetapi inilah Matius akan menunjukkan bahwa nanti kerajaannya akan datang, ya, dalam kemuliaannya ketika akhir zaman kelak. Kemudian saudara, saya mau ceritakan tentang 5 ajaran utama dari Injil Matius ini. Ajaran yang pertama itu tentang khotbah di bukit. Inilah ajaran Yesus, ya, yang dimana setiap pengikutnya, setiap orang yang mendengarkan, inilah ajaran yang sejati, ya, yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Yang kedua, ajaran utama dari Matius adalah pengarahan bagi orang yang diutus atau murid-murid untuk berkeliling memberitakan kerajaan Allah itu. Jadi kita bisa baca dalam pasal 10, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 42, bagaimana Yesus memilih murid-muridnya dan kemudian dia mengutus mereka untuk berkeliling memberitakan kerajaan Allah. Jadi dia ingin menyampaikan bahwa bahwa mereka yang siap diutus oleh Tuhan, ya, mereka harus memberitakan kerajaan Allah dimanapun mereka harus berkeliling dari tempat ke tempat yang lain. 5 ajaran utama. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi dia begitu banyak menulis ketika Yesus mengajarkan dengan berbagai macam perumpamaan. Yang keempat adalah sifat seorang murid sejati. Ya, sesungguhnya murid-murid yang sejati, ya, kita bisa menemukan sifat-sifat mereka di pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 35. Kemudian ajaran utama Matius yang kelima adalah ajaran di Bukit Zaitun, ya, mengenai akhir zaman. Jadi sebelum Yesus ditangkap, dia mengajarkan, dia menceritakan tentang perihal akan akhir zaman kelak, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan seterusnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh selamatnya. Dan itu dituangkan oleh Matius ketika Yesus mengajar di Bukit Zaitun sebelum dia masuk ke Yerusalem. Nah, 5 kisah utama dalam Injil Matius ini. Yang pertama, Yesus mengerjakan tanda ajaib dan mujizat yang menegaskan tentang realitas kerajaan itu, ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah bicara tentang mujizat juga, ya, tanda-tanda ajaib. Nah, kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Yesus mempertunjukkan lebih lanjut adanya kerajaan di dalam pasal 11 sampai pasal 12. Saudara bisa baca. Kemudian pemberitahuan kerajaan menimbulkan bermacam-macam tantangan, bahwa kerajaan Allah itu, ya, tidak mulus artinya prosesnya, tetapi banyak tantangan, banyak cercaan, banyak sindiran, khususnya bagi kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, ya. Di sana Matius menjelaskan semua. Kemudian yang keempat, Yesus berjalan ke Yerusalem dan tinggal di sana pada minggu terakhir kira-kira sebelum dia mati, dan dalam perayaan menyambut Paskah orang-orang sudah mempersiapkan diri pada Yerusalem, ya. Nah, dia tinggal di sana di minggu-minggu
minggu terakhir. Kemudian kisah yang disampaikan juga oleh Matius adalah Yesus ditangkap, dihakimi, disalibkan, kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan 3 ayat yang terakhir dalam kitab Injil ini mencatat amanat agung Yesus Kristus itu sendiri. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari Injil Matius ini? Yang pertama, bahwa kitab ini merupakan Injil yang bercorak sifat keyahudiannya. Dari sekian 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil ini yang sangat mencolok sifat keyahudiannya. Kemudian ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara paling teratur oleh Matius ini. Dan kelima, ajaran utama berisi materi yang terluas dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus. Jadi dia menyampaikan pengajaran Yesus yang paling terluas dari Injil-Injil yang lain, termasuk khotbah di bukit. Di Markus tidak ada khotbah tentang Yesus, pengajaran Yesus di khotbah di bukit. Yang keempat, Injil Matius ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan PL jauh lebih banyak daripada kitab lain di PB. Dia lebih banyak menceritakan bahwa Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama dibandingkan kitab-kitab Injil yang lain. Kemudian kerajaan sorga, kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Matius menekankan bahwa standar kebenaran dari kerajaan Allah, kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit, setan-setan, bahkan kematian. Dengan kerajaan Allah itu kuasanya sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian kejayaan kerajaan itu di masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Dan yang ketujuh, ciri khas dari Injil ini adalah bahwa hanya Injil ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Karena hanya di Injil Matius dari keempat Injil ini yang menyebutkan kalimat jemaat, gereja. Seperti yang saudara akan baca dalam Matius 16 ayat 18 tentang Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Injil Markus, Lukas, dan Yohanes tidak ada kata jemaat, kecuali Rasul Paulus. Itu surat-surat, itu bukan Injil, banyak sekali menulis kata jemaat. Tetapi kalau Injil hanya Matius yang menyebutkan tentang jemaat, tentang gereja Tuhan. Nah, garis besar dari Injil Matius ini, yang pertama dia membagi Matius ini dia bagi yang pertama, dia memperkenalkan Mesias dulu dari silsilahnya Yesus, kemudian kelahirannya, pengungsiannya ke Mesir, perintisan jalan sang Mesias, pembaptisan, pencobaan sang Mesias. Dia memperkenalkan Mesias, bahwa apa yang diperkenalkan ini sesungguhnya sudah dibuatkan oleh nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Kemudian yang disampaikan oleh Injil Matius, dia susun sedemikian rupa. Dia ceritakan setelah memperkenalkan Mesias, pelayanan Yesus di sekitar Galilea. Begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan di Galilea, khususnya di daerah Kapernaum. Galilea, jaraknya sampai ke Yerusalem itu kira-kira hampir 170 sampai 190 km jarak. Jadi saudara bayangkan perjalanan Yesus dahulu mereka berjalan kaki, mungkin naik keledai ke Yerusalem, begitu jauh, 170 sampai 190 km kira-kira jarak. Kemudian puncak pelayanan mesianis Yesus di Yudea, Perea, dan Yerusalem. Puncak pelayanannya, perjalanan Yesus ke Yerusalem, minggu terakhir yang dia lewatkan, dia masuk ke Yerusalem, dan penyucian bait Allah, mereka yang berjualan di sana, dia sucikan. Ada perdebatan dengan orang Yahudi, pengecaman terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka orang-orang yang munafik. Yesus
Yesus kecam mereka. Ajaran di Bukit Zaitun tentang masa depan kerajaan, tentang buatan akhir zaman, ya. Terus ada orang-orang yang mengkhianati Yesus, perjamuan terakhir di Taman Getsemani, semua diceritakan oleh Injil Matius. Kemudian Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, dan Yesus bangkit. Nah, dalam Injil Matius, kata-kata kerajaan surga itu ada 35 kali. 6 kali Yesus bicara mengenai kerajaan Allah. Surganya 35 kali. Dan apa yang disampaikan Matius ini 2 kali lebih banyak ya dari Injil-Injil yang lain, ya, tentang kata-kata kerajaan surga dan kerajaan Allah. Prinsip-prinsip rohani dari kerajaan ini termasuk dalam khotbah di bukit, di mana Matius membuat catatan yang paling lengkap. Di sini dijabarkan kedudukan Yesus terhadap hukum Taurat. Karena Yesus mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi terkejut orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, karena bagi mereka Taurat, ya, apa yang mereka sudah dapatkan dari Musa itu sudah yang paling lengkap. Tetapi Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi. Artinya mereka belum sempurna sebenarnya Taurat itu. Kemudian Yesus menuntut kebenaran yang melampaui standar hukum Yahudi. Norma tertingginya adalah Tuhan sendiri. Yesus berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, ini suatu kebenaran standar yang sangat tertinggi, ya, heavenly class service. Jadi standar kesempurnaan itu harus seperti Bapa yang di surga. Itu yang Yesus ajarkan. Itu yang Matius tuliskan, ya, untuk supaya pembaca-pembacanya mengerti, tahu bahwa apa yang diharapkan Yesus adalah kesempurnaan seperti Bapa, bukan kesempurnaan melakukan hukum Taurat. Nah, agar prinsip-prinsip kerajaan surga dapat diterima, maka perlu diberikan beberapa bukti tentang kuasa Yesus, itu mujizat. Ya. Cara perumpamaan banyak dipakai Yesus dalam gambaran kehidupan sehari-hari yang melukiskan sifat dan program kerajaan surga itu sendiri, terutama yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Jadi kerajaan surga disampaikan bukan hanya lewat mujizat-mujizat, tetapi juga dengan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana, ya, yang kontekstual dengan masyarakat pada zaman itu, yang berhubungan dengan sifat-sifat kerajaan surga sehubungan dengan masa yang akan datang, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, adalah 8 perumpamaan yang dituliskan oleh Matius: seorang penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi, ragi, ya, harta terpendam, mutiara, pukat, dan tuan rumah. Seorang penabur, ladang di antara gandum, biji sesawi, ragi. 4 hal ini menjelaskan tentang kerajaan sorga kepada banyak orang. Tetapi 4 yang selanjutnya, harta terpendam, mutiara, pukat, tuan rumah, ini menyangkut aspek inti dari kerajaan sorga, ya. Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kerajaan sorga. Nah, sifat-sifat khusus dari Injil Matius ini, bahwa Injil Matius adalah Injil pengajaran. Sifatnya, kenapa dia dikatakan Injil pengajaran? Ada khotbah, ya, khotbah Yohanes, dia tulis di situ. Khotbah di bukit oleh Yesus ini ditulis sana, di situ amanat perjanjian, ya, kisah perumpamaan, makna pengampunan, kecaman dan ramalan, amanat agung. Nah, ini pengajaran-pengajaran. Jadi jika saudara membaca ayat-ayat ini ataupun ingin mengkhotbahkan, ini ayat-ayat yang sifatnya pengajaran. Kemudian sifat khusus lainnya dari Injil Matius adalah bahwa Matius adalah Injil jemaat. Karena dia satu-satunya Injil yang memunculkan kata jemaat dibandingkan Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian sifat yang lain Matius adalah Injil Raja. Kenapa dikatakan Injil Raja? Karena yang pertama, silsilah Yesus pada pasal pertama diturunkan dari silsilah raja-raja Yehuda, ya, dari Daud.
terus kepada keturunannya. Kemudian ada kisah Raja Herodes. Dan ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka menyambutnya sebagai seorang raja dengan menunggang seekor keledai. Kemudian mereka taruh kain di bawah permadani dan mereka berseru hosana hosana. Kemudian Yesus meramalkan bahwa membuatkan dia akan bersemayam di takhta kemuliaannya. Ini kan bicara tentang raja juga. Kemudian tulisan di kayu salib, nah, inilah raja orang Yahudi. Kemudian Yesus sebagai anak Daud. Anak Daud artinya anak dari Raja Daud, keturunan dari Raja Daud. Jadi sifat-sifat Matius, Injil Matius ini adalah sifat-sifatnya Injil Raja. Ya, demikian cerita saya tentang Injil Matius. Semoga bermanfaat, boleh dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara pendengar yang menyaksikan YouTube ini. Jika saudara diberkati, tolong di-share, tolong diberi komentar ya, supaya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pesan saya yang terakhir, ingat, mencintai Yesus jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan apapun. Apapun kita punya ingin tahu akan pengetahuan, akan pelajaran, tetapi mencintai Yesus jauh lebih penting. Haleluya. Bye-bye, sampai jumpa.